Alhamdulillah, terima kasih kepada Sobat Muslim yang masih terus menyaksikan episode kali ini. Tentunya di segmen kedua ini kita akan lebih jelas membahas riya dan juga bersama narasumber. Jadi narasumber tersebut kami kenalkan dahulu Sobat Muslim, yakni bernama Kak Hisam. Beliau merupakan salah satu konten kreator dakwah milenial. Seperti itu ya Kak Ismi. Benar banget. Oke, langsung saja. Gimana nih Kak Hisam, apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Kak Rozan, Kak Ismi. Alhamdulillah ya. Jadi langsung to the point aja nih Kak Hisham ya. Tadi kan sudah melihat bahwasanya di video tadi ada beberapa cuplikan di mana suatu orang yang bersedekah dan lain sebagainya. Namun di video. Nah, gimana sih tanggapan Kak Hisham terhadap video tersebut? Dan saya juga penasaran nih, apa sih ciri-ciri orang riya itu Kak? Ada apa saja? Terkadang kan kita suka sulit membedakan ya, ini termasuk riya atau bukan sedekah, sih gitu ya kan. gitu. Boleh langsung tanggapannya Kak Hisham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Riya ini salah satu daripada ciri-ciri orang munafik sebetulnya. Gitu. An-nifaqu atau juga riya'u menurut Imam Ibn Katsir dalam tafsir Imam Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan ar-riya atau an-nifaq idharul khair wa israrus syarr, menonjolkan atau menampakkan kebaikan tapi kemudian ada hal yang disisipkan dalam hatinya atau ada hal keburukan yang ditutupi. Itu mengenai video tadi saya pikir begini, itu sangat multitafsir. Dan riya ini sebetulnya sangat subjektif sekali. Gitu. Mengapa demikian? Karena tidak ada orang yang mengetahui itu riya kecuali diri dia sendiri. Gitu. Riya atau munafik itu mereka sendiri yang menyadari. Ada kaidah dalam usul fikih Syafi'i bahwa kita hanya dapat menghukumi hal yang nampak. Gitu. Alaina bidzawahir, kita hanya mampu kemudian menghukumi sesuatu dari hal yang nampak menurut ilmu fikih. Gitu. Artinya nampaknya seperti apa itu yang kita hukumi. Andai kata ada seorang maaf mungkin dia non muslim, tapi kemudian dia sering kali mengamalkan ibadah-ibadah muslim, ketika dia mati kita sebagai orang muslim wajib hukumnya untuk memperlakukan dia sebagai orang muslim. Karena yang nampak dia sebagai muslim. Perihal apakah dia riya, apakah dia kafir dan lain sebagainya, itu urusan dia dengan Allah SWT. Seperti itu sebetulnya. Jadi jelas kalau hukum, kita berbicara hukum, Imam Nawawi, Imam Ibn Mandzur semuanya mengatakan haram. Bahkan Rasulullah SAW, inna akhwafama akhafu alaikum asyirkul asghar. Bahwa hal yang paling aku takutkan dari umatku, dari kalian ini adalah syirik kecil katanya. Kemudian para sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu syirik asghar? Kok ada syirik kecil? Ini apa gitu kan? Kalau syirik kan kita taunya ibadah kepada selain Allah, udah itu aja gitu kan. Tapi ternyata ada syirik yang mini, syirik junior lah katakanlah begitu. Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, ar-riya'u, syirik asghar itu adalah riya. Gitu. Jadi riya adalah indikasi orang untuk menjadi syirik. Kurang lebih seperti itulah sederhananya. Wallahu a'lam, saya pikir begitu. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung orang riya itu juga salah satu contoh orang yang syirik ya. Namun di sini biar sobat muslim lebih tertata lagi imannya, mungkin dari Kak Hisam nih ada nggak tentang di Al-Quran yang menjelaskan tentang riya? Kita ada satu ayat atau ada satu surah yang sering kali kita baca, bahkan erat kaitannya dengan sholat. Bahkan kondisi orang yang sholat itu dinarasikan dalam ayat itu atau dalam surah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Alladzina hum yura'un itu adalah orang-orang yang beribadah dalam tanda kutip dalam hal ini sholat ingin dilihat oleh orang. Yura'un dari kata ala wazni yuf'alu. Kalau orang-orang pondok bilangnya mabni majhul gitu. Jadi yang asalnya katanya menampakkan jadi ditampakkan. Dia sengaja menampakkan atau amal ibadahnya ditampakkan oleh dirinya sendiri. Gitu. Lebih-lebih dari itu diteruskan wa yamna'unal ma'un, dia tidak banyak mengeluarkan hak-hak orang lain. Di antaranya zakat dan lain sebagainya seperti itu. Itu juga termasuk dalam indikasi dalam ayat ini. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Oke, dari ayat tadi sudah dijelaskan bahwasanya ria ini perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih Kak hukum dari seseorang yang berbuat ria ini gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Sahih ya kita katakan bahwa hukum untuk seorang yang ra'i atau ria, orang yang ra'i, orang yang ria jelas haram. Mengapa? Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang mengultimatum itu, gitu, bahwa yang paling aku takuti dari umatku ini adalah syirik kecil ini, ria ini, gitu kan. Masalahnya ria ini kita gak kasat mata. Bener banget. Itu yang sulit. Lalu siapa yang berhak kemudian menjustifikasi orang itu adalah ria? Tidak ada lain selain Tuhan. Kalau dulu Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah SWT untuk tidak mensolati orang-orang munafik. Orang munafik itu haram untuk disolati. Khusus bagi Rasulullah karena beliau mempunyai mukjizat, salah satunya diberi wahyu oleh Allah SWT, tahu mana orang munafik, mana orang tidak. Mana orang ria, mana orang yang tidak. Mana orang yang bersedekah karena ikhlas, mana orang yang bersedekah karena ria. Bedanya dengan kita, alaina bidzahir, kita tidak diberi kemampuan itu sehingga hanya mampu menghukumi apa yang kita nampak saja. Itu masalah. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita hukumi dengan apa yang nampaknya. Tapi jelas hukum ria sendiri bagi siapapun ria, tidak ada satupun hukum yang membenarkan ria. Apapun itu. Baik itu mulai dari Quran, hadis, atau dalil-dalil yang lain seperti ijma', qiyas, qaul sahabat, qaul ulama. Semuanya tidak ada yang membenarkan satupun perbuatan ria. Wallahu a'lam, saya pikir begitu. Jadi seperti itu ya Kak Isam. Mungkin Kak Isam ada sedikit pesan buat sobat muslim sehingga sobat muslim ini lebih menjaga dan juga terhindar dari perbuatan ria tersebut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sangat sulit sekali karena hati manusia itu qalb. Kenapa kok didefinis atau dimanifestasikan dengan kata qalb? Qalb ini qallaba yuqallibu. Artinya membolak-balikan. Jadi seakan-akan ada di antara jemari Tuhan begitu. Sangat mudah dibolak-balik. Ada kalanya iman kita itu di atas, ada katanya lagi down banget gitu kan. Buktinya kadang-kala kita lagi ngedown banget, kadang story-storynya galau-galau semua kan. Bahkan sekarang nih lagi tren-trennya Glimpse of Us kan bikin orang gamon semua. Bener gitu banget. Kan. Nah, berarti bahwa itu adalah indikasi bahwa kondisi hati seseorang tidak bisa menjamin orang itu kemudian ada dalam kondisi hati yang tinggi, ibadahnya kuat. Ada kalanya kita lemah dalam beribadah, bahkan untuk sholat aja males. Bahkan mungkin dari yang asalnya 5 waktu karena kesibukan dan sebagainya, kita hanya 3 atau 2 waktu saja. Itu tanda bahwa hati ini begitu rentan. Maka salah satu caranya ada perbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu paling mudah. Itu paling mudah. Selain kita kemudian tetap berusaha ya, hati kita kemudian untuk membersihkan itu atau menahan daripada keinginan-keinginan seperti itu. Wallahu a'lam, saya pikir. Oke, karena iman kita naik turun nih teman-teman sobat muslim, jadi kita tidak bisa mengendalikan gitu kan. Kalau kita sedang imannya turun, ya berbuat ria, ya segeralah bertaubat seperti itu. Nah benar sobat muslim, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Isam. Semoga sobat muslim terinspirasi dan lebih tahu tentang penyebab ria, hukumnya ria tadi sudah jelas haram ya sobat muslim. Dan pada segmen kali ini kita akhiri. Dan tentunya saksikan di segmen selanjutnya kita akan mengulas lebih jelas kesimpulan tentang ria tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Kampus, mudah berakhlakul karimah.